Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita mengkaji kitab Matan Al-Usul Thalatha wa Adillatuha yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Nah, sudah berlanjut, sudah berlewat ya di dalam pelajaran kita tentang tafsir dari syahadat la ilaha illallah dan syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Ini tentang penyebutan rukun Islam. Mengenal Islam ya, dan usul yang kedua adalah ma'rifatu dinil Islam. Syekh ingin menjelaskan tentang martabah Islam, yaitu pertama Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Islam, iman, ihsan ini disebutkan secara lengkap di dalam hadis Jibril alaihissalam. Makanya disebut sebagai Islam, yaitu adalah rukun-rukun Islam yang 5. Disebut iman, rukun-rukun iman yang 6. Kemudian disebut ihsan, rukun-rukun ihsan, ya, yaitu satu saja. Iya. Sudah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Apa kau lawazimnya? Mana khair? Terlalu dekat khair. Lawazim anna Muhammadar Rasulullah. 1, 2, 3. Ada berapa? Keharusannya 1, 2, 3, 4. Ya, sudah terjawab. Ada 4. Yang 1 apa? Baca matannya. Wa makna syahadati. Makna di situ artinya lawazim. Lawazim, keharusan dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, di matan. Adam yang pertama, ta'atuhu fima, mentaati Rasulullah SAW terhadap apa yang beliau perintahkan. Yang kedua apa Khairul? Ya, membenarkan terhadap apa yang beliau kabarkan dari sebuah hadis, ya, sunnah Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, wazajar, dan meninggalkan, menjauhi, ijtinab, menjauhi, ya, dari apa yang Nabi SAW larang dan Nabi SAW peringatkan. Dari kata ijtinab. Ijtinab itu kalau kita berada di telapak tangan, kita ijtinab terhadap apa namanya ini, punggung tangan. Itu namanya ijtinab. Tidak akan pernah bersatu, tidak akan pernah bertemu. Itu namanya ijtinab. Wajadu bani wa baniya an na'budal asnam. Itu pakai kata ijtinab. Itu perhatikan ya, makna-makna yang dipakai di dalam dalil-dalil syariat. Yang terakhir apa? Khairul? Wa alla ya'budallahi illa bima syara'a. Wa alla yu'badallah. Ya, yu'bada. Dan Allah tidaklah dan Allah tidaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana yang kita dengarkan kultum tadi ya, ngeri bahasan bid'ah. Saya wanti-wanti ada jamaah baru gitu. Antum pembahasan bid'ah sudah ada. Ya, insyaallah khair. Ya.
Naam. Kemudian wa dalilus salati waz zakati wa tafsirut tauhid. Qauluhu ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakah, wa dzalika dinul qayyimah." Naam. Dan dalil tentang salat. Ya. Dalil tentang zakat dan tafsir tauhid adalah firman Allah Ta'ala, "Wa ma umiru," tidaklah mereka itu diperintahkan, illa, kecuali, liya'budullaha mukhlishina lahud-din, kecuali hanya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mukhlisin. Ya, i'rabnya hal ya. Mukhlishina lahud-din, beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hunafa, syarah hanif, wa yuqimus shalah wa yutuz zakah, dan menegakkan salat dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan demikian itu adalah agama yang sangat lurus, agama yang sangat kuat. 6. Beliau sebutkan dalil salat ada wa yuqimus shalah, dalil zakat ada wa yutuz zakah. Wa tafsir tauhid, dan tafsir tauhid saya sudah terangkan kemarin. Kalau ada ayat yang menerangkan tentang tauhid, apa yang dicari? An-nafyu wal isbat. Sekarang cari mana an-nafyu wal isbatnya? Betul mana? Mana isbat, mana nafyunya atau nafyu atau isbatnya? Mereka tidak diperintah. Nanti diperintah untuk sholat juga tuh. Mereka tidak diperintah untuk sholat atau zakat juga. Nafyu ini tafsir tauhid. Wa mu'miru itu umum untuk tauhid dan untuk sholat, untuk zakat juga. Maka dipakai wa yuqimus shalah. Fajar. Nafyunya, isbatnya mana? Katanya tafsir tauhid. Mana nafyu isbatnya? Kalau tidak ada nafyu isbatnya berarti bukan mentafsirkan tauhid. Mana? Nafyunya boleh nafyu duluan, boleh isbat duluan, boleh gitu. Ya, illa liya'budullah, hanya menyembah kepada Allah, isbat. Nafyunya nafyunya isbatnya adalah liya'budu illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Nafyunya adalah hunafa itu penafian. Hanif dikatakan sebagai orang yang hanif itu adalah al-mailu 'anasy-syirk. Al-mailu 'anasy-syirk, enggan, menjauh dari yang namanya syirik. Wal qasdu lit-tauhid, itu namanya hunafa. Ya. Nabi Ibrahim sebagai Abul Hunafa, bapaknya para orang-orang yang hanif. Apa itu hanif? Yang menjauhi dengan sejauh-jauhnya kesyirikan. Wal qasdu lit-tauhid, dan mengarah kepada tauhid. Maka ada makna nafyu di situ. Berarti betul ayat ini, ayat surah Al-Bayyinah, namanya saja surah Al-Bayyinah, penjelas, yang sangat jelas tentang makna tauhid. Mukhlishina lahud-din hunafa. 6. Itu tentang dalil salat. Salat tahun berapa diwajibkan? Furidat salat. Mata furidat salat. Kapan diwajibkan salat? Yang pastinya pada saat peristiwa Isra wal Mi'raj. Pertanyaannya kapan? Berselisih para ulama, namun ada kesepakatan mereka. Mereka mengatakan bahwasanya kesepakatan para ulama, salat diwajibkan setelah tahun ke-10 kenabian. Itu kesepakatan. Berarti ada khilaf di dalam setelah tahun 10 ini. Apakah tahun 11 atau tahun 12? Iya. Nabi SAW di Mekah berapa tahun?
13. Kemudian di Madinah 10 tahun. 6. Yang paling kuatnya dan ini dinukilkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah taala bahwasanya yang paling kuatnya itu pada tahun 12 kenabian. Jadi Nabi SAW dan kaum muslimin salat di Mekah selama 1 tahun lebih. Ya, selama 1 tahun lebih. Dan subhanallah, lihat bagaimana perintah untuk menegakkan salat ini. Nabi SAW menjemput di atas langit. Ya, diperjalankan dulu dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina sekarang. Ya, 1 malam saja dinamakan Isra. Ya, Isra itu perjalanan malam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Isra dinamakan Isra itu perjalanan malam. Nah, kemudian Mi'raj ya dari Baitul Maqdis Mi'raj ke Siratul Muntaha. Nah, untuk menjemput kewajiban salat 5 waktu. Ingat ya, kewajiban salat 5 waktu. Dulunya 50. Awalnya 50 diwajibkan untuk menjemput kalau kita perbaiki maknanya untuk menjemput waktu-waktu salat. Nah, seperti itu saja. Berapa waktu salat? Karena kalau untuk menjemput salat itu sudah ada, perintahnya sudah ada. Buktinya Nabi SAW tatkala sampai di Baitul Maqdis, Nabi SAW mengimami. Berarti kan sudah ada perintah salat. Cuman menjemput dari waktunya. Waktunya ini berapa? Mau diwajibkan berapa kali sehari? Jadilah perintah tersebut 50 kali dalam sehari semalam. Turun bertemu kepada Nabi Musa alaihissalam, menanyakan apa yang dikatakan oleh Rabbmu. Bahwasanya Allah SWT mewajibkan salat. Berapa waktu? 50 waktu. Minta keringanan. Sampai 5 waktu. Hiya khamsun wa hiya khamsun. Itu dalilnya ya. Dia 5 waktu, namun dia itu 50 waktu. Karena setiap kebaikan bagi seorang hamba itu dilipat gandakan 10. Dilipat gandakan 10. Makanya apa fadilah dari puasa Ayyamul Bid? Apa fadilahnya? Seakan-akan puasa setahun penuh ya. Itu ya fadilahnya. Fadilah Ayyamul Bid. 3 hari setiap bulan. Hari-hari putih 4, 13, 14, 15 di dalam setiap bulan. Faedahnya adalah fadilahnya, pahalanya seakan-akan puasa setahun penuh. Karena apa? Karena satu kebaikan berapa kali lipatnya? 10. Nah, berarti kalau dia puasa 3 hari itu sudah 30. Nah, betul ya? Berarti kaidah tersebut. Nah, faedahnya adalah puasa setahun penuh. Nah, itu salat. Dan salat ini harus antum pahami ya. Yang antum harus pahami itu ada 4. Antum pahami tentang salat. Yang pertama, tentang syarat-syaratnya. Tentang syarat-syaratnya. Dikatakan sebagai syarat itu berada di luar salat. Kalau ada suatu dikatakan ada syaratnya, itu berada di luar hal tersebut. Ya, di luar hal tersebut. Kemudian yang harus antum pahami kalau membahas tentang salat adalah rukun-rukunnya. Arkanus salat. Ada berapa rukun salat? Di mazhab Hambali 14. Ya. Di mazhab Hambali 14. Kemudian wajib-wajibnya. Ya, dari syarat, rukun, wajib, kemudian sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnahnya. Ya, ini harus antum perhatikan. Antum tatkala salat harus paham mana syarat, mana rukun, mana wajib, mana sunnah. Ya. Rukun salat. Pertama apa? Berdiri. Kemudian takbiratul ihram.
Ya, takbiratul ihram. Banyak versinya. Bisa antum kalau takbiratul ihram untuk takbir ya. Untuk takbiratul ihram antum bisa melafazkan takbir lalu antum mengangkat tangan. Antum bisa angkat tangan duluan, bersedekap duluan, langsung antum bilang Allahu Akbar. Itu boleh, dibolehkan dalam syariat. Itu untuk takbiratul ihram. Ya, yang itu untuk takbiratul ihram. Dan penyebutan dari takbiratul ihram itu Allahu Akbar itu, bukan mengangkat tangannya. Kalau mengangkat tangannya apa? Sunnah, termasuk dari sunnah. Dan sering saya lihat ketika antum sholat ya, kesalahan yang sering. Ya, makanya pas pembahasan sholat ini saya ingin menerangkan tentang ada satu rukun yang kadang terlalaikan. Tatkala antum mungkin kebanyakan antum tatkala menjadi imam. Tatkala antum menjadi imam, ya, tatkala antum ingin ruku, ya, tatkala ingin ruku, kan ada namanya takbir di situ ya, ada takbir. Nama takbir apa? Intiqal, perpindahan. Nah, kebanyakan kita perhatikan antum itu bertakbir pada saat setelah ruku. Antum ruku, baru antum bilang Allahu Akbar. Ini salah. Begitu juga tatkala antum ruku, antum bilang pas sudah tegak antum iktidal, antum harus bilang Sami Allahu liman hamidah. Salah. Begitu juga pada saat antum sujud. Pada saat sudah full sujud, antum baru bilang Allahu Akbar. Itu kesalahan. Ya. Yang benarnya adalah ya, dikatakan oleh Nabi SAW pada hadis Musi' as-salat, pembahasan tentang rukun-rukun salat, itu summarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian ruku. Kemudian ruku. Antum baca pada saat kita ruku, bacaan takbir intiqalnya di mana? Pada saat antum perpindahan. Pada saat perpindahan. Bukan di awal, bukan pada saat selesai antum baca surah pendek, antum bilang Allahu Akbar. Tidak. Tapi intiqalnya di mana? Allahu Akbar. Ya, seperti itu. Bukan Allahu Akbar. Itu bukan takbir. Karena sudah ruku. Antum sudah ruku, itu ada wajiban yang lain, yaitu membaca doanya. Subhana rabbiyal azim. Ya, subhana rabbiyal azim. Ya, bacaan takbiratul intiqal itu di mana? Pada saat antum ingin ruku. Pada saat Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Begitu, bukan Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Salah, ya. Salah. Itu diperhatikan ya. Saya sering mendapatkan antum tatkala menjadi imam. Dan sunnahnya itu dikasar di dalam Allahu Akbar. Antum mungkin sering nonton pelajaran orang-orang sebelah namanya. Allahu Akbar. Itu orang sebelah. Kita dapatkan dari guru kita Syekh Abu Hazim Ramadan Al-Bakar, yang mengatakan sunnahnya itu dikasar, dipendekkan. Biasa saja Allahu Akbar. Antum bukan di Masjidil Haram yang banyak jamaahnya, cuma kita sini sampai situ. Dan antum jangan sampai antum terlalu mengkhawatirkan kalau saya nanti takbirnya agak di awal, takutnya nanti makmum mendahului saya. Tidak usah, imam itu fungsinya untuk diikuti. Jangan pikirkan makmum kalau dia mencoba untuk mendahului imam, makmum yang salah, bukan imam. Dan bodoh kalau orang-orang mau berbalapan dengan imam. Itu orang-orang yang dulu, ya. Karena pada hakikatnya bagaimanapun cepatnya makmum untuk membalap imam, ujung-ujungnya sama di dalam salamnya. Salamnya kan sama-sama dengan imam nanti. Tidak ada yang bisa untuk jualan imam diutamma bih. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Dikatakan diikuti itu ya dari belakang ikutnya. Bukan bersamaan, bukan dari depan. Ya. Itu pembahasannya. Dan ini pembahasan salat subhanallah. Dikatakan oleh Nabi SAW, al-ahdu bainana wa bainal kufri
tarkus salah. Perjanjian saya dan kekafiran dengan kekafiran, muslim dengan kafir, perbedaan antara muslim dengan kafir, tarkus salah, meninggalkan salat. Dan merupakan dari rukun Islam yang kedua adalah salat. Setelah syahadatain, menunjukkan tentang agungnya salat ini. Menunjukkan tentang agungnya salat ini. Maka perlu diperhatikan tentang salat itu, diperhatikan. Antum mondok belajar fungsi dari antum belajar mondok itu antum perbaiki salatnya. Hafalan itu urusan terakhir, pemahaman bahasa itu urusan terakhir. Bukan urusan utama kita di sini. Di sini itu memperbaiki kewajiban-kewajiban antum sebagai seorang muslim. Antum bisa menapakkan kaki di atas muka bumi ini sebagai seorang muslim, itu visi misi kita membangun pondok ini. Ya, perlu dipahami seperti itu. Dan kewajiban salat ini tidak bisa digantikan. Ya, tidak bisa digantikan. Beda dengan kewajiban yang lain. Misalnya zakat. Zakat itu kalau ada nisabnya, ada haulnya. Kalau tidak wajib. Sama-sama puasa. Kalau puasa sama seperti puasa. Puasa bagi yang mampu untuk berpuasa. Bagi yang tidak mampu, sudah tua, tidak ada harapan untuk sembuh, tidak wajib untuk puasa. Sama seperti haji. Tapi kalau salat, setiap orang yang muslim harus salat. Bagaimanapun bentuknya, sampai dia diimpus 10 semua badannya, wajib sholat. Ya, wajib sholat. Maka kadang kita itu menangani anak-anak SD itu lucu terkadang, ya, lucu. Terkadang mereka itu kalau sakit sedikit saja, mereka sudah tidak mau sholat sudah. Ya, mereka itu kalau sudah pusing itu, pusing Ustaz, kamu mau sholat saya. Ya. Kalau kau tidak ikut pelajaran, tidak menghafal, itu tidak apa-apa. Ini sholat wajib. Ya, tidak ada kerusuhannya. Antum mau bagaimanapun tidak bisa berbaring. Itu ada kaidah-kaidahnya di dalam pensyariatan. Ya, itu dituntunkan oleh Nabi SAW. Dijelaskan oleh para ulama seperti itu. Nah, datang lagi orang-orang yang aneh bin ajaib lagi. Yang sudah malas, namun kemalasannya itu diselimuti dari syariat Islam. Kau sudah sholat? Sudah. Di mana? Di Masjidil Haram. Ya kan ada seperti itu, ya. Ajaran seperti itu. Weh, itu kan orang-orang goblok seperti itu, ya, yang mengatakan itu. Yang paling goblok ini muridnya lagi. Oh iya, guru saya itu memang seperti itu. Goblok. Ya. Macam mana antum bisa berpikir dan bisa berlogika secara akal sehat? Sekarang antum sholat di sini, ini masuk maghrib. Antum bilang pada saat antum sholat maghrib, kenapa tidak sholat maghrib? Saya sudah sholat, saya sholatnya di Saudi. Saudi sekarang jam 1 siang. Antum kena tempelin Raja Salman nanti antum. Ya, jadi bukan seperti itu, makanya tidak bisa ditinggalkan. Wa'budullah hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah. Salat, zakat itu untuk orang-orang yang normal saja. Kita ini sudah martabat yakin. Ya, martabat yakin kata. Kalau sudah yakin tidak perlu untuk beribadah kepada Allah. Yakin itu terjemahan antum bahasa Indonesia. Tapi yakin dalam bahasa Arab itu arti al-maut, kematian. Makanya jangan terjemahkan dengan bahasa Indonesia. Ya seperti itu, ya. Orang-orang, bahkan Nabi SAW dan para sahabatnya, bagaimana menjelaskan tentang sholat, keagungan sholat. Bahkan pada saat perang, ya, perang Khandaq. Ya, bagaimana kisahnya perang Khandaq itu? Ya dari siang sampai sore. Nabi SAW pada saat itu belum sholat asar. Ya, saking melawan gencatan senjata yang ada di kaum musyrikin, orang-orang Yahudi, kemudian ditambah lagi dengan orang-orang munafik yang bertambah menyerang kaum muslimin, barisan kaum muslimin. Maka Nabi SAW ditanya, apakah engkau telah sholat asar?
Saya belum sholat asar, kata Nabi SAW. Karena Nabi SAW mengatakan, malallahu kuburahum wa buyutahum naran kama syaghaluna anis salatil wusta. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi rumah-rumah mereka, memenuhi diri-diri mereka dari api neraka, sebagaimana mereka membuat kita tersibukkan dari salat asar. Nah, itu sampai perang saja Nabi SAW masih tetap sholat. Yang para sahabat, ini datang umatnya mengaku keturunannya Nabi tidak mau sholat. Ini umat mana ini? Umat Nabi alien. Nah itu alien, seperti itu ya. Mengenal sunnah itu indah, ya, nikmat. Mengenal sunnah itu indah dan nikmat. Antum sholat di sini, zikirnya tidak dikeraskan, tidak ada kunut, itu nikmat. Ya, menjadi ahlus sunnah itu nikmat. Akal sehat, jiwa itu semuanya berjalan dengan lurus. 6. Itu salat, waz zakah dan zakat. Dan dalil tentang zakat. Ya, kalau sudah sampai pada haul dan nisabnya kena zakat. Wa dalilus siyam dan dalil tentang asyam. Dan dalil tentang siam, puasa. Qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, asyam secara bahasa itu adalah al-imsak. Siam secara bahasa itu adalah al-imsak. Ya. Kenapa dikatakan al-imsak? Sebagaimana firman Allah Ta'ala tatkala kisah Maryam, inni nadartu lirahmani sauma. Lanjutnya apa? Falan ukallima al-yawma insiya. Saya bernazar pada hari ini berpuasa. Sauma, dikatakan sauma. Apa puasanya Maryam? Falan ukallimal yawma insiya. Saya tidak akan berbicara, imsak namanya. Diam. 6. Adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan oleh orang-orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Lihat ya bagaimana perintah puasa. Ya, puasa ini berat. Puasa ini penuh dengan tantangan. Ya, banyak cobaan yang dijalankan oleh hamba-hamba yang berpuasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala tatkala mewajibkan tentang puasa, Allah mengatakan kama, sebagaimana kutiba 'alal ladzina min qablikum. Hal tersebut juga diwajibkan oleh orang-orang sebelum kalian. Ya, kalian jangan mengeluh, artinya kalian jangan mengeluh. Jangan merasa berat. Orang sebelum kalian juga diwajibkan seperti itu. Ya, dan faedahnya dari puasa adalah la'allakum tattaqun. Ya. Hikmah dari puasa adalah husul taqwa, menyampai kepada ketakwaan. Dan dalil haji, wa dalilul haji, dan dalil haji terakhir ya. Qauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Al-hajj secara bahasa adalah al-qasdu, bertujuan atau ada mengarah. Ya. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Wajib di atas manusia itu untuk Allah Subhanahu wa taala hajjul bait. Berhaji ke Baitul Haram. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan di dalamnya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kafir ya terhadap kewajiban haji, maka fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka Allah Subhanahu wa taala maha kaya dari segala alam semesta. 6. Man istata'a ilaihi sabila, berarti ada kadar dikatakan sebagai orang yang mampu untuk
melaksanakan haji. Kadar mampu untuk melaksanakan haji itu ada dua. Pertama, mampu materinya, ada uangnya sekarang ya. Iya. Itu mampu. Yang kedua adalah mampu dalam badannya. Mampu untuk melakukan perjalanan. Masalah dari Indonesia ke Arab Saudi. Mampu untuk melakukan perjalanan. Ya, bukan orang yang sedang sakit, ya. Itu tentang man istata'a ilaihi sabila. Dan tentang penyebutan bahwasanya kafir di sini itu tatkala kalau dia itu juhud, kalau dia itu mengingkari dari kewajiban haji. Bukan dia meninggalkan haji. Ya, tapi kalau juhud mengingkari kewajibannya, walaupun dia mengerjakan haji, cuman dia mengingkari kewajibannya, tetap kafir. Ya, seperti itu. Dan yang disepakati oleh para ulama, yang kafir itu kalau meninggalkan yang rukun pertama dan rukun kedua, syahadat dan salat. Nah, dan salat ini kalau dia meninggalkan bil kulliyah. Nah, kalau keseluruhan hari-harinya tidak pernah salat. Tapi kalau ada rasa malas, sekali-kali dia salat, sekali-kali dia tidak. Ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kekafirannya. Namun Imam Ahmad mengatakan kafir bil ijma'. Ijma' dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Namun tetap diperselisihkan oleh para ulama. Ya, dan kita sebagai seorang muslim jangan masuk di perselisihan para ulama. Keluar dari perselisihan tersebut. Dan menegakkan salat. Ya, menjadi orang-orang yang menegakkan salat. Saya masih ingat ya tentang ada teman saya pada saat di Jawa itu, dia mungkin terpengaruh dari dakwah-dakwahnya orang jamaah traveler itu, ya, Traveloka, ya, kan mereka fokusnya pada sholat, ya, fokusnya mereka pada sholat. Lalu teman saya ini karena melihat ada teman-teman yang meninggalkan sholat, disuruh sholat, mereka pada saat sholat itu banyak ya alasan mereka. Ada yang lari, ada yang ngumpet di situ. Padahal subhanallah, kita sudah sediakan fasilitas semua untuk sholat, tapi mereka masih tidak mau sholat. Maka teman saya ini sampai menangis-nangis dia. Menangis-nangis menjelaskan tentang kalian tidak apa-apa kalau pergi ke diskotik, tidak apa-apa kalau kalian berjudi, tidak apa-apa kalau kalian minum miras, tapi jangan sampai meninggalkan sholat. Kata goblok juga. Dia seperti itu kalau menjelaskan. Bilang sholat itu wajib, meninggalkan kafir, selesai. Jangan bilang pergi diskotik, pergi minum miras, tidak ada pembahasan di situ. Salat wajib, meninggalkan kafir, selesai seperti itu. Itu kesepakatan para ulama. Ahlussunnah seperti itu bahasanya. Ya, bahasanya seperti itu. Nah, itu yang kafir ya. Kalau meninggalkan siam, meninggalkan zakat, itu tidak dikafirkan oleh para ulama. Dan masalah pengkafiran ini, karena kita tersinggung dari ayat wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'alamin, itu dikembalikan kalau sudah tegak hujjahnya. Kalau sudah tegak hujjahnya, ya, bukan termasuk dari orang-orang yang jahil, bukan termasuk dari orang-orang yang memiliki penghalang-penghalang pengkafiran. 6. Sudah masuk waktu Isya. Ya. Alhamdulillah kita itu ya, kedatangan murid baru. Teman-teman kita bisa mungkin diperkenalkan dirinya. Ya, berdiri. Walaupun teman antum kenal, saya belum kenal. Ya, berdiri. Nama? Namanya Huzaifah. Siapa namanya, Wes? Siapa namanya? Huzaifah. Ya, saya harap kenal semuanya. Huzaifah. Panggilannya? Huzaifah. Ya, bukan Amang ya. Daeng. Ya, asal mana? Kolaka. Ya, asal Kolaka. Dulu mondok di Sidrap ya? Ya, mondok di Sidrap. Kalau program bahasanya sudah sampai mana? Mutamimah. Iya. Berarti kalau tufa apa kemarin pakai?
Tufasania. Ya, sama ya program saya juga Tufasania. Iya. Nanti dibimbing ya temannya ya, dijelaskan tentang program kita bagaimana, tentang aturan-aturannya bagaimana, waktu bangunnya, waktu tidur ya. Ya sama teman-temannya. Dipelajari ya sama teman-temannya ya, mengikut saja. Kita berjalan, soalnya kita sudah berjalan berapa? 4 bulan ya? Iya 4 bulan. Mau libur nanti 10 hari. Mau libur lagi nanti 10 hari. Antum sendirian lagi nanti sini. Oh tidak, ada Abdul Muhsin nanti ya. Iya. Seperti itu, alhamdulillah kita terima. Boleh dulu. Ya, alhamdulillah ada teman kita baru mondok dari Sidrap. Ya, padahal Sidrap itu subhanallah itu tempat guru-guru kita di sana. Tapi antum malah milih sini. Ya. Di sana itu lulusan Yaman, lulusan Saudi. Ya, kalau sini ya kalau kita lulusan LC juga, saya LC. Lulusan Cendrawasih. Nah, karena Baji Rupa itu di Jalan Cendrawasih. Baji Rupa itu Jalan Cendrawasih. Nah, jadi LC juga lulusan Cendrawasih. Iya. Bagus seperti itu ya. Artinya antum tatkala keluar dari pondok antum yang ada di Sidrap, antum masuk lagi di pondok yang lain. Itu namanya antum berada di sebuah kebaikan, antum pindah sebuah kebaikan lagi. Ya. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, "Inna likulli amalin syirrah, wa likulli sirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ala sunnati faqad aflah, wa man kana ghaira zalik faqad halak." Setiap dari amalan itu ada namanya syirrah, masa semangatnya. Antum sholat ada masa semangatnya antum sholat. Antum mengaji ada masanya antum semangat dalam mengaji. Begitu juga dengan amalan-amalan lainnya. Walikulli syirrah, dan setiap kesemangatan itu ada masa fatrah, masa yang antum futur, masanya kurang semangat, masanya kurang untuk bisa melaksanakan sholat dengan sholat sunnahnya. Namun ini kan namanya suatu yang harus terjadi. Ada kesemangatan, ada juga kefuturan. Ada yang di atas, ada juga yang di bawah, seperti itu ya. Makanya kata Nabi SAW, petunjuk Nabi SAW, "Faman kana fatratuhu ala sunnati", barang siapa yang pada saat masa futurnya, masa kurang semangatnya di atas sunnahku, ya, faqad aflah, maka dia telah beruntung. Subhanallah. Kita sedang tidak semangat, cuman masih di atas sunnah Nabi SAW. Kata Nabi SAW, faqad aflah. Qad aflahal mu'minun, pakai aflah. Sungguh telah beruntung. Ya. Sungguh telah beruntung. Ya. Seperti itu ya, antum semuanya. Kalau antum, kita ini tidak menyuruh antum untuk fokus sholat, fokus terus mengaji, belajar, tidak. Ada masanya antum mungkin sudah bosan untuk mengaji, antum gunakan untuk lain. Mungkin baca-baca sirah, mungkin baca-baca hal-hal yang lain yang bermanfaat. Itu namanya fi sunnati. Wa man kana fatratuhu ila sunnati, kepada sunnahku. Tetapi kalau dia masa kurang semangatnya, masa futurnya kepada sunnah, kepada selain Nabi SAW, ya, meninggalkan kewajiban, melakukan yang haram, faqad halak, maka sungguh telah binasa. Ya, faman wajada khairan apa? Falyahmadillah. Barang siapa mendapatkan kebaikan apapun, falyahmadillah, hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira zalik, barang siapa yang mendapatkan selain dari hal tersebut, artinya selain dari kebaikan, keburukan, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan dia menyesal, jangan dia menyalahkan kecuali hanya dirinya sendiri. Ya. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.